Chapter 1102 berjudul Kehidupan Kuma. Chapter dibuka dengan perjalanan Bonnie. Bajak laut Bonnie pergi ke sebuah pulau untuk mencari Kuma. Kuma ternyata ada di sana, tapi saat bajak laut Bonnie tiba, Kuma sudah pergi. Bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak anak-anak dan orang tua yang terluka setelah serangan mereka. Mereka sebenarnya adalah angkatan laut yang diubah oleh kekuatan Bonnie, sehingga angkatan laut percaya bahwa mereka adalah bajak laut yang sangat jahat. Kuma sadar bahwa Bonnie mencarinya, tetapi dia memutuskan untuk tidak menemuinya. Scene berpindah kepada adegan Luffy mendapatkan harga buronan pertamanya. Tidak lama setelah itu, saat kejadian di NES Lobby, Kuma mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Vegapunk menunjukkan pasukan pasifista yang sedang diproduksi dan mereka berbicara tentang insiden NES Lobby. Kuma mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa Luffy adalah anak dragon. Kuma tahu tidak ada gunanya menyembunyikan informasi ini kepada Vegapunk, karena dia sudah berjanji untuk memberikan semua ingatannya kepada Vegapunk. Vegapunk tidak percaya bahwa Luffy adalah anak dragon. Kuma berkata, aneh sekali seorang anak laki-laki dengan kekuatan karet melawan pemerintah dunia seperti Nika sang legenda. Kemudian kita beralih ke kejadian di Thriller Bark. Kita melihatnya dari sudut pandang Kuma. Kuma sedang melihat kru topi jerami sedang bertarung melawan Gekko Moria. Setelah kejadian tersebut, Kuma menerima telepon dari Denden Mushi yang berisi perintah untuk bersiap-siap berperang melawan Shirohige. Scene lalu berpindah ke Sabaody. Kita melihat adegan perkenalan Bonnie. Tapi sekarang kita mengetahui bahwa Kuma sebenarnya bersembunyi di luar restoran, melihat Bonnie melalui jendela. Kuma tersenyum ketika melihat Bonnie, karena Bonnie telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat. Kuma mendengar tentang insiden Tenryubito, jadi dia langsung berlari ke atap pelelangan manusia dan melihat ke dalam. Kuma terkejut ketika dia menemukan bahwa Luffy meninju Tenryubito untuk melindungi seorang manusia ikan. Menurut Kuma, ini adalah tindakan pemberontakan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun selama berabad-abad. Kemudian kita melihat insiden Sabaody. Kizaru, Sentomaru, pasukan pasifista melawan kru topi jerami. Dari sudut pandang Kuma, Luffy berteriak, "Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada satupun dari nakamaku." Kuma berkata dalam hati, "Ini sama sekali tidak benar. Kalian semua belum siap untuk dunia baru. Jangan datang sampai kalian siap, karena kalian adalah orang yang suatu hari nanti akan menyelamatkan dunia." Di Pulau Egghead, Sensatun memerintahkan Vegapunk untuk memasang tombol penghancur diri tambahan pada Kuma untuk berjaga-jaga. Vegapunk mencoba bernegosiasi metode lain yang memungkinkan Kuma untuk mempertahankan kesadarannya. Tapi Sensatun bersikeras bahwa pikiran Kuma harus dihapuskan. Karena menurut Sensatun, ia juga seorang ilmuwan. Tidak ada gunanya Vegapunk mencoba membohonginya. Pada hari terakhir kehidupan normal Kuma, tepat sebelum perang puncak di Marineford, Kuma dan Vegapunk mengucapkan salam perpisahan satu sama lain. Vegapunk memprogram Kuma untuk pergi melawan bajak laut Shirohige di dalam perang. Tapi Kuma meminta Vegapunk untuk memprogramnya untuk melindungi Thousand Sunny juga. Kuma ingin melihat pertumbuhan topi jerami, tapi karena ia tidak bisa, setidaknya ia ingin melindungi rumah mereka. Vegapunk heran kepada Kuma kenapa ia sangat percaya kepada Luffy. Menurut Kuma, ia tahu Nika hanyalah sebuah legenda, tetapi aku berjanji kepada Bonnie bahwa suatu hari nanti akan ada pejuang pembebasan yang akan datang untuk membebaskannya. Tindakan Luffy membuatnya terharu. Aku pikir dia adalah orang yang mungkin akan mengubah lautan suatu hari nanti. Kuma lalu memberikan ingatannya pada Vegapunk sesuai janjinya. Memori Kuma seperti salinan dari yang asli, jadi Kuma tidak akan melupakan apapun dengan mengeluarkan kekuatannya. Memori itu juga akan hilang ketika seseorang menyentuhnya. Jadi Vegapunk mengembangkan sistem untuk mengamati dan mempelajarinya tanpa menyentuh bola memori itu sendiri. Saat Kuma mengeluarkan ingatannya, kita melihat seluruh kehidupan Kuma berkelebat di hadapannya dan semua wajah orang yang dicintainya. Ayahnya, ibunya, Ivankov, Ginny, dan juga Bonnie. Kemudian dalam adegan yang sangat emosional, kita melihat Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis. Mesin tersebut mulai menghapuskan kesadaran Kuma. Ada sinar cahaya yang menyinari Pulau Egghead. Semua ilmuwan dan Sentomaru berdoa memberi hormat bersama. Di halaman terakhir,
Kilas balik berakhir dan kita dipotong ke ruang NICU di Pulau Egghead. Bola dengan memori Kuma telah hilang dan Bonnie menangis di lantai. Bab diakhiri dengan kata-kata terakhir Kuma yang ia minta kepada Vegapunk untuk disampaikan kepada Bonnie, yaitu selamat ulang tahun yang ke-10 Bonnie.